Utama kami tentang Crazy Rich Surabaya sekaligus pengusaha properti Budi Said ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus jual beli emas logam mulia PT Antam. Kasus ini membuat PT Antam mengalami kerugian hingga 1,2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menjerat Budi Said sebagai tersangka penyalahgunaan kewenangan penjualan logam mulia oleh butik Surabaya 1 PT Antam. Kejagung menyebut sejak Maret hingga November tahun 2018, Budi Said bersama 4 orang lainnya yang merupakan pegawai Antam dan swasta telah melakukan pemufakatan jahat dengan merekayasa transaksi jual beli emas dengan cara penetapan harga jual di bawah harga yang telah ditetapkan PT Antam. Hal ini dilakukan dengan dalih mendapat diskon dari PT Antam. Akibatnya, PT Antam mengalami kerugian hingga 1,2 triliun rupiah. Beberapa di antara merupakan oknum pegawai PT Antam telah melakukan pemufakatan jahat merekayasa transaksi jual beli emas dengan cara menetapkan harga jual di bawah harga yang telah ditetapkan oleh PT Antam dengan dalih seolah-olah ada diskon dari PT Antam. Padahal pada saat itu PT Antam tidak menerapkan program diskon. Sementara pengusaha properti Crazy Rich asal Surabaya Budi Said memiliki kantor yang berada di kompleks apartemen Puncak Marina Kondominium Wonokolo, Surabaya, Jawa Timur. Salah satu petugas security yang dijumpai di pintu masuk membenarkan bahwa Budi Said memiliki kantor di kompleks apartemen tersebut. Ya, saudara, kasus bermula pada 2018 saat ketika Budi Said mengaku membeli 7.071 kg emas senilai 3,5 triliun melalui marketing Antam cabang Surabaya. Belakangan menurut Kejaksaan Agung, Crazy Rich asal Surabaya Budi Said diduga bekerja sama dengan pegawai Antam Butik 1 Surabaya untuk membeli emas logam mulia dengan harga lebih murah. Akibatnya PT Antam ditaksir merugi hingga 1,1 triliun rupiah. Kasus sengketa jual beli ini sempat masuk ke persidangan. Crazy Rich Surabaya sekaligus pengusaha properti Budi Said ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus jual beli emas logam mulia PT Antam. Kasus ini membuat PT Antam mengalami kerugian hingga 1,2 triliun rupiah. Seperti apa kronologi kasus hingga Budi Said ditetapkan tersangka? Kita tersambung dengan Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Selamat sore, Pak Ketut. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Baik, semoga Anda juga baik di sana. Pak Ketut, langsung saja saya punya pertanyaan. Benarkah Budi gunakan surat jual beli palsu? Seperti apa kronologinya sampai perusahaan BUMN tertipu? Jadi ini diawali dengan perbuatan yang dilakukan oleh BS dengan beberapa orang di PT Antam, ya, kurang lebih ada 5 orang lah ini. Nah, 5 orang. Di sana kita 5 orang yang melakukan satu perbuatan jahat diawali dengan itu, sehingga ada tagihan yang menurut kita ilegal karena penjualannya di bawah harga, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu, sehingga ada tagihan beberapa dari BS kepada PT Antam yang berujung kepada pengadilan. Setelah kita cek dokumen-dokumennya, ternyata menggunakan dokumen palsu dan transaksi palsu dengan harga di bawah standar yang telah ditetapkan oleh PT Antam. Yang itu yang kita lihat kronologis dari perkara ini. Dan perkara ini, transaksi ini dilakukan hanya waktu 8 bulan. Dari bulan Maret sampai November 2018. Seperti itu, Mbak. Oke, 5 orang tadi ada disebutkan, Pak Ketut. Artinya memang ada keterlibatan orang dalam. Karena Antam tidak pernah mengaku menjual emas dengan harga diskon. Iya, kalau kita lihat dari kronologis kasus yang disampaikan oleh teman-teman penyidik, pasti ada keterlibatan dari orang dalam. Karena orang dalam memberikan kesempatan sampai ada tagihan sekian, sampai ada tagihan kurang lebih 1,138 kg atau 1 ton 138 kg dengan harga kurang lebih 1,2 triliun. Ini kan sangat fantastis sekali. Sementara setoran-setoran itu kita bisa cek langsung dalam pembukuan dan sebagainya. Nah, itu yang tidak kita ketemukan, sehingga penyidik berasumsi bahwa ini ada suatu transaksi legal antara PT Antam dengan orang dalam yang dalam hal ini yang fasilitasi seperti itu. Penyelidikan dengan orang dalam sudah sampai mana, Pak Ketut? Apakah sudah ketahuan nama-namanya siapa saja dan kapan akan diperiksa?
tentu kita sudah tahu semua nama-namanya, ya. Dan sampai saat ini kami masih menetapkan 1 orang tersangka dan sudah melakukan 24 orang saksi pemeriksaan. Dan ini akan lakukan kita proses secara intensif. Satu saatnya nanti pasti kita tetapkan tersangka baru dari perkara ini. Oke, tetapi mungkin apalagi bukti kuat yang ada di tangan begitu hingga Budi ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi kemarin kan kita tahu bahwa dia memenangkan perkara begitu ya, sehingga akhirnya Antam juga harus bayar ganti rugi karena dianggap tidak memenuhi transaksi jual beli yang diinginkan di awal. Perkara seperti ini sudah biasa dilakukan ditangani oleh teman-teman penyidik Kejaksaan Agung ya, seperti di PT Sendawar kemarin juga seperti itu, memenangkan perkara di tahap awal sehingga negara harus membayar sekian triliun ya. Hampir mirip dengan ini dengan menggunakan surat-surat palsu dokumentasi melakukan satu gugatan terhadap satu perkara perdata kepada negara. Ya seperti inilah yang dilakukan. Mereka sudah melakukan rekayasa sejak awal, kemudian seolah-olah ada satu tagihan, PT Antam tidak bisa membayar, dilakukan seolah-olah PT Antam bangkrut dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh mereka sebenarnya. Maka dari itu kami berkesimpulan memang ada perbuatan jahat sejak awal, sehingga kami menggiring perkara ini pasal 2 dan pasal 3 dengan ancaman hukuman kurang lebih 20 tahun. Oke, pemufakatan jahat, ada kerjasama begitu kalau kita simpulkan yang Anda sampaikan. Tapi kan kemarin itu Budi juga menggugat Antam dan dia menang. Dan dengan kasus ini, dengan ditetapkan dia sebagai tersangka, bagaimana kasus hukumnya? Apakah dibatalkan bahwa Antam tidak perlu ganti rugi lagi? Begini, kasus seperti ini seperti saya sampaikan tadi, sudah terjadi di beberapa kali dan hampir kemarin kita juga sudah jadikan tersangka di PT Sendawar ya. Mereka melakukan suatu upaya-upaya gugatan dengan menggunakan surat-surat palsu. Kalau yang ini melakukan satu gugatan seolah-olah PT Antam ada tagihan, kan seperti itu. Ternyata setelah kita cek yang digugakan ternyata ada tagihan-tagihan palsu yang sudah direkayasa sebelumnya oleh orang dalam. Ya, dengan penjualan-penjualan dengan diskon dan sebagainya, tidak sesuai ditetapkan ya, dengan surat-surat palsu. Nah, ini kita ketemukan dalam satu proses perjalanan kasus ini ya. Kita tidak bicara mengenai kasus perdatanya kayak apa, yang penting yang kita lakukan sebagai penyidik ini bagaimana mengungkap kasusnya secara pidana. Dan kita mengarahkan kasus ini karena ada keterlibatan orang Antam, ya kita mengarahkan ke pasal 2, pasal 3, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1. Pak Ketut, saya sedikit mempertegas, apakah dimaksudkan bahwa BUMN ini kerap kali kena tipu begitu dan kerjasama dari orang dalam? Kalau kasus korupsi ini tidak ada unsur penipuan, yang ada pasti ada kerjasama antara orang dalam dan pengusaha. Ya, berapa kali? Apakah sudah berkali-kali begitu seperti yang disampaikan tadi? Kalau kita lihat sudah banyak sekali tuh, dari mulai Jiwasraya, dari mulai Asabri sampai Garuda juga, semua kasus hampir mirip ada kerjasamanya antara pihak internal dengan pihak pengusaha yang ada dalam kasus yang kita tangani selama ini. Oke, tapi kita kembali ke BUMN Antam, Pak. Bagaimana kira-kira sampai perusahaan besar seperti Antam ini bisa kena tipu begitu? Bukan kena tipu ya, maksudnya ya memang ada kerjasama dengan karyawan di dalam begitu. Pengawasannya seperti apa? Saya melihat justru dari hasil pemeriksaan internal dari PT Antam ini ada suatu kejanggalan-kejanggalan gitu. Maka dari itu sebenarnya tidak sampai kasus ini sampai berulang tahun. Ini kalau saya lihat dari 2015 sampai sekarang kan hampir 4 tahun, hampir 6 tahun kasus ini, seharusnya nggak sampai ke seperti itu. Harusnya begitu ada case cepat ditindaklanjuti sehingga tidak menyebabkan kerugian lebih besar. Harusnya pengawasan diperketat gitu. Ini kayaknya sudah ada kerjasama sejak awal sehingga ada pembelian sampai 7.000 ton tadi dijelaskan dengan tabel 5 triliun dengan harga dulu harganya cuma 700.000 per gram. Kalau sekarang kan harga udah naik, sudah 1,2 sekian. Nah, kalau saya lihat harga terakhir 1,1. Nah, ini kan kalau terus didiemin seperti ini menjadi kerugian yang lebih besar ketika ini menjadi kasus gitu. Nah, ini menurut saya memang harus ada kayak seperti ini, harus ada pengawasan yang sangat-sangat ketat dan melekat seperti itu. Baik, karena memang ini perusahaan negara ya, Pak Ketut, harusnya pengawasan juga ekstra kuat. Terima kasih Pak Ketut telah berbagi bersama Kompas Petang hari ini. Sampai jumpa lagi. Salam sehat semuanya. Salam sehat.